Politik sekarang ini nyata mbok ruwet bundet. Ora iso dihitung dan masyarakat jadi bingung lah. Nek masyarakat jadi bingung milih kah no. Situasi politik di Indonesia ini menjelang pilkada serentak ini semakin racet. Banyak partai politik yang kehilangan arah, kehilangan marwah, sampai nggak pede. Ya contohnya Partai Golkar sekarang ini. Kayak partai balon udara, gede tapi nggak ada isinya. Isinya mau gas tok, mabur tok. Mudah terombang-ambing angin. Kesana, kemari. Dan menjelang pilkada serentak besok, lagi-lagi Golkar, Partai Ciami ini padahal. Atau sebutlah Airlangga Hartarto lah. Sama sekali tak punya harga diri. Ini menurut kacamata Begawan orang ngenyek loh. Di Jawa aja mereka yang mestinya berani mengajukan kader-kader potensialnya memilih nunggu. Nah selama ini tak kira mereka itu pintar berstrategi. Karena saya anggap Partai Golkar itu Partai Ciami yang sudah lebih dari 40 tahun menjadi partai politik di Indonesia ini. Nyatanya ya ora tidak. Nah, sudah memerintahkan Airin maju di Banten dan Yusuf Hamka di Jakarta. Nah, Begawan pikir itu wis ora iso ditawar harga mati ya. Wela kok tiba-tiba ujug-ujug Pak Airlangga mengumumkan di Pilkada Jawa Barat itu malah mendukung Deddy Mulyadi dari Gerindra. Lah piye? Mana harga diri partai? Kok melenyek itu? Lah politik Indonesia ini benar-benar ruwet tak bundet. Di luar nalar ilmu politik yang dipelajari oleh para politisi-politisi itu. Golkar yang punya kader potensial saja. Bahkan dalam berbagai survei elektabilitas, Ridwan Kamil unggul loh. Di Jawa Barat itu kok malah ngajukan kader partai lain ini pripun toh. Aku ya ngerti Kang Demul itu dulu orang Golkar. Tapi sekarang kan sudah bukan. Nah di mana kehormatan Golkar sekarang ini? Harga diri Golkar, marwah partai di mana ini? Mau-maunya loh diatur sama partai lain yang umurnya lebih muda. Apalagi ketua umum Golkar yang menyatakan dukung Demul loh, Deddy Mulyadi. Ini sulit dipahami, sulit. Bukankah RK itu sudah batal di Jakarta kemarin? Balik ke Jawa Barat saja. Soalnya di Jakarta ada Pak Anies, ada Ahok dan sebagainya. Soalnya Pak Yusuf Hamka yang diajukan di DKI itu. Orang kan mikirnya Kang Emil kan tetap di Jabar, di Jawa Barat. Nah, nek bukan di Jakarta, bukan di Jabar, nah, terus mau dicalonkan di mana? Di Papua sana. Ya ora mungkin lah. Kang Emil ini kan kader potensial yang sudah punya jejak rekam bagus. Dibuktikan dengan kinerjanya. Nah, dukungan Golkar ke mantan Bupati Purwakarta itu memberi tanda jika Kang Emil dikirim lagi ke Jakarta. Go to Jakarta. Yakin siap tarung sama Pak Anies Baswedan. Apa yang buat yakin bisa bertarung di sana? Oh, modalnya apa? Lah nasibnya babak alun, terus bagaimana? Terus piye Yusuf Hamka? Nah, menurut keterangan Pak Ahok, dia itu sudah dikontak Bapak Alun. Kemungkinan nggak jadi maju, udah telepon sama Ahok itu. Karena tempatnya akan digantikan sama Bang Ridwan Kamil. Nah, politik kok kayak ngene piye? Gini-gini aman, dan itu pemainnya Golkar loh. Kan lucu itu lah. Serba maunya elit. Serba dipastikan, rakyat tidak jadi bagian penting kalau cara seperti itu. Untuk didengarkan suaranya, nanti yang milih rakyat loh. Partai itu kan hanya mengajukan aja sebagai syarat. Nah prinsip partai wis pokoknya gelem ini, ora gelem ya wis. Ora gelem kebangetan kan. Yang jelas ini Kang Demul ini lagi dicarikan pasangan dari orang Golkar. Tapi bukan Kang Emil. Masa mantan gubernur maju sebagai calon wakil gubernur itu namanya merendahkan, orang patut, nggak etis itulah. Nah, dan apa yang paling mendasar, faktor terpenting apa ini? Yang membuat Bang Ridwan Kamil mesti maju di DKI. Apa ya penyebabnya yang menjadikan Kang Emil mau ke DKI itu kira-kira apa? Tapi yang bisa jadi ini, daripada mengadu Yusuf Hamka dengan Pak Anies,
Kenapa nggak sekalian Ridwan Kamil aja ditarungkan sama Pak Anies? Ben rame, ben gayeng. Atau jangan-jangan ini, Kaisang mau jadi calon wakil gubernur di Jakarta. Mau mewakili siapa gitu. Guru jelas kok, kemana-mana juga ditolak. Makanya yang harus jadi calon gubernurnya, levelnya mesti tinggi. Bukan orang yang tanpa pengalaman jadi gubernur. Nah, dibanding jadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah, ya lebih bergengsi jadi calon wakil gubernur di DKI. Itu di Jawa Tengah ya nanti sama Pak Lutfi. Apa gelem gitu. Kelas dan levelnya kan gedean di Jakarta dengan di Jawa Tengah. Bisa beneran hitung-hitungannya begitu. Kemungkinan gitu. Piye cah cilik ngusel-usel tok wae. Lah pantes hingga sekarang partai yang ada di koalisi Indonesia Maju itu belum memutuskan kandidat-kandidatnya. Calon-calonnya sapa isih bingung. Ije ngitung-ngitung tok. Berarti rugi menang kalah. Lah utamanya di Pulau Jawa itu. Karena memang berkuasa di Jawa itu berbeda dengan luar Jawa. Hal lain yang kudu dicermati nih, yang perlu dipahami ini. Keluarga istana ini gak mau lepas tangan, cawe-cawe ini. Harus memastikan Kaisang mesti jadi nih, kudu ini. Wah, piye maksa ini. Di Jawa Tengah mungkin tidak begitu strategis, sebab kewenangan gubernur DKI dengan provinsi lain jelas berbeda. Nah, belum lagi berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi yang pensiunan polisi, itu ternyata ora srek. Ramet gitu. Nah, selisih usianya pun lebih jauh daripada selisih usia dengan Kang Emil. Belum lagi loh, blow up media di Jakarta kan lebih gampang untuk mendorong mereka berdua. Sekaligus bisa banyak membesarkan PSI di Jakarta yang sekarang cuma 8 kursi. Nah, akhir pekan kemarin itu Pak Sukmi Dasko itu yang menyampaikan pengen mendorong terbentuknya Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, plus apa plus apa cuma plus. Kalau Kim plus ya ini perlu dipertanyakan. Nah, sekarang ada 4 partai yang non Kim itu, yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Ada PKS, PKB, Nasdem, dan PDIP. Nah, di Banten PKS merapat mendukung kandidat yang diusung oleh Gerindra, itu Andra Soni dan Pak Diem Yati Natakusuma. Di Jakarta, bila benar Ridwan Kamil bakal berpasangan dengan Kaisang, nek bener loh ini, dukungan PKS dan Nasdem pada Pak Anies bisa jadi batal. Ini menurut Bengawan. Wah, batal weh, dukung anak wong istana, mungkin gitu. Nah, ingat nggak? Beberapa hari yang lalu, Ngompol kan juga sudah membedah adanya kemungkinan mantan capres Koalisi Perubahan ini tidak jadi didaftarkan. Bisa terjadi. Di Pilkada DKI loh, Pak Anies ini. Itu bukan karangan. Itu hitung-hitungan kalkulasi matematika politik. Tetapi sesuai dengan yang disampaikan bendara Nasdem. Kan digandeng-gandeng gitu. Nah, politik itu tiap detik berubah. Jika saja Nasdem menarik surat rekomendasinya, maka PKS tidak bisa mengusung sendirian karena syarat jumlah kursinya kurang. PKS membutuhkan partai lain untuk berkoalisi, untuk memenuhi persyaratan buat mendaftarkan Pak Anies Baswedan. Apa PDIP mau menggantikan posisi Nasdem? Atau malah PDIP menawarkan kandidat lain untuk diusung bareng PKS? Nah, ini kemungkinan bisa terjadi dalam politik apa sih nggak bisa terjadi? Jadi majunya Kang Demul di Jabar bukan saja menggoyang peta politik di sana. Ini implikasinya itu ke wilayah lain, dampak-dampaknya malah lain. Baik di DKI, Banten, dan sebagainya. Lah di Banten sendiri, Bu Airin sama Pak Ade Sumardi yang sudah diusung Golkar sama PDIP, ya belum tentu 100% aman. Pasti kan kena dampaknya juga. Adanya munculnya Kang Demul. Apa iya Gerindra memperbolehkan Airin mengganggu menangnya Andra Soni? Nah, pasti mereka diminta membatalkan rekomendasi, lantas diganti kandidat lain. Ya itu bisa terjadi. Politik sekarang ini nyata mbok, ruwet bundet, ora iso dihitung dan masyarakat jadi bingung lah. Masyarakat jadi bingung milih kah no. Partai yang di Kim kayaknya pengen membonsai partai non Kim sak kuntet sak cilik-cilik. Bonsai yang jadi cilik-cilik itu maunya gitu. Semungil-mungilnya itu. Kalau sisan ya setengah
Tengu tahu tengu tuh. Binatang yang paling kecil itu. Wes pokoknya piye carane cilik banget. Dalam pikiran Begawan ini, demokrasi sekarang ini harus gemoy. Gemoy bagi pemenang. Tapi stunting bagi yang kalah. Nah, ini demokrasi yang beradil. Indonesia itu makin lucu memang. Lah penguasa itu serba partai pendukung parpol pengusung capres yang menang kemarin tuh. Kayak sangat khawatir. Orang pede bila oposisi itu hanya mengganggu saja. Oposisi ini perlu renek itu. Seakan-akan sekarang ini situasinya mau dikembalikan ke model Orde Baru. Iya, legislatif, yudikatif, ya mesti oke dengan yang dimau oleh eksekutif. Akhirnya jadi kong kaling kong. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya entah berantah. Nggak tahu. Perlakuan hukum yang tidak sesuai. Akhirnya ya ngono kuwi lah. Nah, oposisi itu dibutuhkan. Orang-orang yang kritis diperlukan. Supaya apa? Ya perjalanan pemerintah itu ada yang mengawasi. Rakyat butuh ada yang mewakili mereka. Ora dadi siji eksekutif, yudikatif, legislatif. Rapat dewa akhirnya rakyat yang jadi korban. Harus ada oposisi. Itu buat bicara lebih lantang agar didengar. Dan rakyat dibela. Kepentingan-kepentingan rakyat yang berpihak kepada rakyat dibela oleh oposisi jika pemerintah tidak adil pada keputusan demi rakyat. Nah, keputusan menetapkan Kang Deddy Mulyadi demul maju di Jawa Barat. Iya, penyedihkan. Sedih nih. Dalam pikiran Begawan ini akan berimplikasi mengamputasi lawan politik. Motong untuk mengajukan kandidat-kandidat dari partai di luar ini. Nah, oposisi tidak ada yang salah. Kritik maupun pengawasan itu hal biasa, lumrah dalam demokrasi. Masa ya mau diberangus itu? Ya keliru banget, demokrasi rusak, demokrasi hancur lah. Lah ngomolers jangan pesimis lah, bersama Begawan ini. Tidak boleh menyerah, apalagi putus asa. Tetap bersuara. Mari orang-orang baik untuk tetap bersuara supaya orang-orang yang jahat tidak merajalela. Ini bukan tentang PKS atau PDIP. Ini bukan tentang aku membela siapa yang akan jadi oposisi. Ada hal yang lebih penting ini. Demokrasi harus tetap berdiri kokoh, harus kuat. Sebab itu sistem yang disepakati negara ini. Jangan mengakali demokrasi lah. Itu tidak sesuai dengan cita-cita para founding fathers bangsa Indonesia ini. Para pahlawan-pahlawan yang sudah memperdekakan bangsa ini. Itu menyakiti dan mengkhianati nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Kita tidak boleh diam dan tetap terus melawan. Ya, itu pesan Begawan lah. Moga-moga didengar oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Itu ya, pesan Begawan. Salam ngompol. Dadah.